Saudara, hari ini Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mendatangi gedung KPK berkonsultasi membahas pencegahan praktik korupsi dalam tata kelola ibu kota negara. Koordinasi dengan KPK disebut Kepala Otorita IKN mulai dari tahap persiapan, pembangunan, pemindahan hingga penyelenggaraan pemerintahan guna mencegah praktik korupsi dalam tata kelola IKN. Ia yakin dengan tata kelola bersih dari korupsi bisa meyakinkan kepercayaan investor. Nanti di otorita IKN dapat berlangsung bebas korupsi, dapat berlangsung dengan baik. Kami sendiri meyakini bahwa tata kelola yang baik dan bebas korupsi akan menjadi modal untuk juga nanti memberikan kepercayaan kepada dunia internasional dan juga para investor swasta, karena sebagian dari pembiayaan ini akan menggunakan skema-skema investasi dan skema-skema swasta. Pencegahan kita punya tools namanya Corruption Risk Assessment, CRA. Nah, kita lakukan nih secara CRA di 5 aturan turunan, jadi kita ikut dalam beberapa kali rapat. Intinya kita akan menulis catatan gimana supaya aturan turunan ini juga bisa mendukung governance gitu ya. Kalau ada resiko korupsinya, gimana cara mitigasinya. Benar ada dugaan-dugaan korupsi, saya kira dari beberapa pengamatan begitu kan ya, dengan anggaran APBN yang kemudian fantastis begitu, maka setidaknya mereka audit. Nah, inilah yang kemudian maka sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah ya, maka kepala negara seorang Jokowi itu ya siap bertanggung jawab apapun begitu. Kabarnya setelah lengser ya bisa saja seorang Jokowi diadili. Bagaimana soal bansos yang kemudian katanya banyak ya yang dikorupsi oleh menteri-menteri seorang Jokowi. Terus kemudian masih banyak masalah-masalah yang ada saat ini begitu kan. Makanya kalau memang benar atau berani begitu ya mengusut tuntas ya KPK ini ya mengaudit IKN ini, saya kira keberanian yang sangat luar biasa. Tapi kita lihat saja seperti KPK, MK, MA, terus kemudian KPU, Bawaslu, banyak masyarakat yang sudah tidak percaya. Artinya trust dari masyarakat itu sudah mengabaikan ini semua. Toh pada akhirnya itu aja mereka. Apapun kewenangan KPK, Pak, kewenangan luar biasa. Kalau KPK sendiri rapuh, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada KPK tidak ada gunanya. Menurut saya penting sekali pertanyaan ini harus dijawab tuntas. Jelaskan kepada publik, bukan kepada kami, kepada publik supaya publik tahu. Soal ini kalau tidak dijelaskan oleh pimpinan KPK secara terbuka, maka KPK rapuh. Dan kalau dia rapuh, tidak mungkin bisa menjalankan kekuasaan, kewenangan yang luar biasa tadi. Demokrat memandang bahwa sebetulnya semangat membangun ibu kota baru dengan argumentasi logisnya ya nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas, karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Kita lihat saja begitu kan, sudah bergantian berapa ketua di situ begitu, mulai Pak Bambang, terus kemudian katanya dipecat dan sebagainya. Masih banyak nuansa-nuansa seperti itu. Dalam beberapa tulisan ini belum cukup membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang ada temuan dugaan-dugaan yang kemudian penyelewengan, dugaan-dugaan yang kemudian korupsi, dugaan-dugaan yang kemudian bersifat masih abu-abu, ini mungkin KPK akan lebih menelusuri secara detail ya, memeriksa dan mengaudit secara mendalam di situ begitu kan.